kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Kali ini aku akan sharekan tutorial untuk nasi ayam Hainan. Yuk, let's check it out. Hai, welcome back lagi ke channelku. Dan kali ini aku buat masakan ya. Jadi ini adalah Hainan rice atau Hainan chicken rice ya, nasi Hainan. Bahan-bahan yang pertama harus ada itu pasti ayam, namanya juga nasi ayam Hainan ya. Jadi ayam itu aku pakai ayam boiler seperti ini. Ini enggak sampai 1 kilo, lebih kurang sekitar 9 on. Jadi satu ini seperti ini bisa beli di market atau di pasar tradisional ya, bebas aja. Kemudian airnya ada 1,5 liter. Kemudian ada jahe. Dan ini ada daun bawang atau di Medan namanya sih daun pre ya. Oke, jadi ini bahan untuk membuat kaldunya. Tapi nanti seasoningnya itu tetap ada gula, garam, dan kaldu ayamnya. Oke, sekarang ini akan aku siapkan dulu daun bawangnya. Daun bawangnya nggak perlu dirajang ya, jadi nggak usah dirajang, segini aja bisa, dibagi dua aja seperti ini, dibagi dua. Jadi seperti ini nanti akan aku masukkan ke dalam pancinya. Jadi bareng dengan ayamnya akan digodok supaya aromanya itu lebih wangi. Nah, untuk jahenya nggak usah terlalu banyak juga. Nah, untuk jahenya segini aja, nggak usah dikupas kulitnya, bareng dengan kulitnya aja sekalian dimasukkan saat kita masak ayamnya. Untuk seasoningnya itu aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini nanti chicken stocknya atau kaldu ayamnya bisa kalian gunakan yang cair ataupun yang bubuk atau powder yang seperti ini. Ini aku pakai nanti kurang lebih 3 sendok makan dan 1 sendok teh garam. Ini dia bahan-bahannya. Nah, ini sekarang ayamnya yang sudah dicuci bersih aku masukkan ke dalam panci atau kuali ya, panci namanya. Gunakan panci yang jangan terlalu lebar ya, karena maunya kan airnya nanti akan menggenangi ayamnya. Jadi airnya 1,5 liter sampai ayamnya itu tergenang. Nah, ini masih kurang, jadi 1,5 liter ya. Jadi ini masih 1 liter. Kenapa tadi aku bilang pakainya panci yang jangan terlalu lebar, asal muat ayamnya aja, karena supaya ayamnya itu tergenang, jadi nggak perlu terlalu banyak airnya untuk menggenangi ayamnya. Jadi kalau kalian bayangkan kalau misalnya pakai panci yang lebih lebar ya, jadi otomatis airnya akan ngeflat ke panci yang lebar itu, padahal space-nya itu nggak perlu gitu banyak. Langsung dimasukkan ayamnya supaya hasilnya nanti kulitnya itu tidak mengkerut dan juga hasilnya itu nanti lebih juicy. Jadi pelan-pelan saja dengan api yang kecil supaya nggak buru-buru dan matangnya itu sempurna. Oke, ini langsung dimasukin aja. Dan garamnya setengah sendok teh, Kemudian ini chicken stocknya biar terasa lebih gurih. Ini aku pakai yang yang kenor ya. Jadi aromanya itu lebih terasa. 1 sendok makan gula pasir, dan ini akan aku aduk dulu. Baru nanti aku hidupkan apinya kecil dari awal. Ini akan aku masak lebih kurang sekitar 1 jam.
airnya ini nanti akan aku ambil untuk masak nasi. Jadi supaya nasinya itu lebih aroma, ya lebih aromatik dan lebih enak ya, lebih tasty. Karena ciri khas dari Hainan chicken itu sebenarnya memang dia rasa kaldunya itu terasa banget ya, wangi, dan dia jernih, bening gitu ya. Jadi nggak macem-macem. Ayamnya ini juga nanti namanya pecamke juga ya. Oke, ini sudah. Aku sekarang akan masak dengan api yang kecil. Dimasak dari awal itu menggunakan api yang kecil aja, jadi stabil apinya. Dan jangan lupa sesekali disiram-siram airnya ke daging ayamnya. Kemudian nanti pelan-pelan dibalikkan aja supaya matangnya tuh sempurna, rata ya. Dan ini kelihatan ya, jadi dia nggak sampai menggelegak seperti itu. Jadi hanya seperti ini aja. Sekarang sambil nunggu kaldunya selesai dan ayamnya selesai, kita buat sausnya. Untuk sausnya ini aku pakai saus tiram. Jadi sediakan saus tiram di rumah kalau kamu suka Chinese food. Jadi di sini ada 2,5 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan gula pasir, tapi enggak 1 sendok munjung ya, tapi yang rata aja. Tambahkan airnya 100 ml untuk dimasak nanti. Dan jangan lupa sedikit minyak wijen, sedikit saja, jadi jangan terlalu banyak supaya aromanya tidak terlalu dominan minyak wijen. Kemudian pakai 2 batang daun prei atau daun bawang, bareng sekalian dimasak aja. Campurkan aja saus tiramnya, kemudian gula pasirnya, kemudian minyak wijennya, dan airnya. Aduk sampai rata. Nanti akan kita masak dengan api yang kecil untuk waktu yang cukup lama. Kemudian jangan lupa masukkan 2 batang daun prei atau daun bawang tadi. Ini udah oke dan udah bisa langsung dimasak. Masak sampai menyusut setengahnya. Jadi nanti kalau udah menyusut setengahnya, dia akan menjadi kental. Jadi itu sausnya. Jadi ini seperti ini udah hampir selesai, sudah menyusut setengahnya. Oke. Jadi kalau dia nanti udah dingin, dia akan menjadi lebih kental. Oke, untuk rasa kalian bisa koreksi sendiri. Oke, kira-kira seperti ini ya. Sekarang aku akan tunjukkan ayamnya. Ini ayamnya masih mulus banget. Gini nih yang habis pah. Jadi ini kaldunya masih bisa kita pakai untuk masak nasi. Nah seperti ini yang mulus ayamnya, seperti di spa. Oke, sekarang aku mau masak nasinya. Karena ayamnya udah selesai, kaldunya juga selesai, sausnya selesai, dan saatnya aku masak nasi. Jadi untuk sausnya sebenarnya bisa dibuat saat kita masak nasi. Jadi ini dia bahan-bahannya, simple banget ya. Jadi ada bawang putih, karena memang ciri khasnya itu harus ada bawang putih. Bawang merahnya nggak terlalu banyak. Dan jangan lupa jahe, karena nasi ayam Hainan itu yang jadi ciri khasnya itu adalah wangi dari bawang putih dan jahenya yang mantap banget. Oke. Sekarang aku mau tumis sedikit dulu bumbu dari bawang putih, bawang merah, dan jahe yang sudah dicincang-cincang. Mau di blender boleh aja ya. Kemudian aku pakainya minyak wijen untuk tumis bawang putih, bawang merah, dan jahenya. Jadi sebaiknya sih aku sarankan sih pakai minyak wijen ya. Karena nanti ini akan kita campurkan ke nasinya. Nggak perlu sampai minyaknya panas baru dimasukkan. Langsung aja dimasukkan karena ini tujuannya hanya untuk mengeluarkan aroma dari bawang putih dan bawang merah. Berikut juga jahenya. Apinya kecil aja, jangan sampai warnanya coklat. Cukup sampai aromanya itu udah mulai keluar, sudah bisa dimatikan apinya dan cuci berasnya.
kemudian kita siap mau masak. Nah, sampai seperti ini, oke. Dan ini nasinya. Ini berasnya udah aku cuci. Untuk ukur berasnya aku pakaikan cangkir yang seperti ini. Jadi biasa aku masak nasi, kalau cangkir apa yang aku pakai, cangkir itu juga yang aku pakai untuk mengukur air dan berasnya. Jadi kalau nasi biasa 3 muk ini airnya juga 3 muk. Tapi karena ini aku buat nasi Hainan ini, aku pakai 3,5 muk untuk 3 muk beras. Kemudian ini yang tadi udah ditumis itu dicampurkan aja ke beras yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan. Oke, aduk-aduk sampai rata. Gampang aja ya, nggak susah ngaduknya. Aku tambahkan dengan sedikit kecap asin, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena di kaldu ayamnya tadi kan sudah ada rasanya, supaya jangan keasinan aja. Oke, kalau ini sudah selesai, aku akan pindahkan ke rice cooker. Jadi masaknya pakai rice cooker aja. Biasanya sih aku pakai metode Adon ya, Aron bukan Adon, metode Aron. Jadi yang model dikukus ya. Tapi kali ini aku mau buat yang simple aja, pakai saja rice cookernya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, untuk 3 muk beras dengan cangkir pengukur ini, aku akan mengukur air kaldu ayamnya sebanyak 3,5 cangkir. Jadi lebih banyak ukuran airnya dibandingkan untuk masak nasi biasa. Jadi nggak usah diukur-ukur dengan tangan ya, dengan jari nggak usah. Jadi biasanya 3 muk beras, 3 muk air itu untuk masak nasi biasa. Tapi kalau untuk ini aku pakai 3 muk beras, 3,5 muk air kaldunya. Oke, sekarang aku mau potong ayamnya. Kelihatan ya, ayamnya ini lembut banget. Jadi aku mudah banget memotongnya. Aku akan tunjukkan bagian dalamnya. Jadi ini matengnya pas banget ya. Jadi enggak kering dan juga nggak merah. Oke, sabar ya, aku nanti mau icip-icip juga. Nah, kelihatan ya, ini potongnya juga gampang. Jadi empuk banget daging ayamnya ini. Memang kalau daging ayam boiler itu kan memang lebih cepat untuk empuknya ya. Nah, seperti ini. Nanti akan aku siramkan dengan sausnya. Nah, ini yang sudah aku siram dengan sausnya. Sekarang aku mau tunjukkan yang sudah selesai. Jadi untuk sausnya ini aku pakai saus botolan aja. Jadi ayamnya sudah oke, ready. Sausnya ada dan juga sambelnya ada. Kemudian nasinya pasti ada. Dan jangan lupa ini juga kaldunya ada. Ini sedikit bisa disiramkan ke atas nasi. Kalau buat kalian yang suka rasa lebih manis. Nah, di ayamnya juga masih bisa diberikan sausnya seperti ini. Dan jangan lupa bisa juga kalian siram dengan minyak wijen supaya aroma minyak wijennya itu lebih khas ke daging ayamnya. Sebelum aku makan, jangan lupa buat yang baru nemu channelku di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Thank you yang udah support aku selama ini. Oke, sekarang aku mau icip-icip dulu. Ini wangi banget ya, aroma khas dari kaldu ayamnya itu luar biasa. Dan juga aroma bawang putih dan jahenya, mantap banget. Oke, kalau penasaran kalian coba di rumah. Oke, jangan lupa ya, kalau udah kalian coba, kalian boleh postkan ke Instagram, tag @vidl_momscake atau ke Facebook Erlinali. Oke. Jadi buat kalian
Tetap dukung aku ya, dan tunggu video-video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.